Halo, selamat sore. Saya mau berbagi pengalaman eh, ngerawat mobil Mercy W203 C240 6 silinder seperti ini ya, engine M112 karena eh, ada masalah dengan extra fan yang sudah saya buka. Jadi extra fan-nya itu seperti memang kebanyakan di forum-forum bilang di usia tertentu modulnya itu atau kontrolernya itu sudah mulai lemah. Jadi kadang dia mau nyala, kadang enggak. Nah, terakhir itu saya sudah bawa mobil ini dari Bandung ke Jakarta dipaksa dalam keadaan extra fan mati. Jadi seperti ini kondisinya. Selalu muncul notifikasi coolant visit workshop ketika extra fan tidak nyala. Yang penting yang penting kecepatannya stabil. Saya jaga di 80-100, jadi saya pilih jalan malam, nggak macet gitu ya. Eh, ya supaya temperaturnya bisa stabil di 80. Karena extra fan betul-betul nggak mau nyala. Biasanya dia masih mau nyala setelah jalan 5 menit, 10 menit. Terakhir itu karena udah nggak nyala, jadi saya bongkar. Nah, saya buat video ini karena eh, saya cari tutorial atau DIY reparasi modul extra fan itu nggak ketemu sama sekali. Sangat sedikit referensinya di YouTube, dan buat pemula seperti saya yang nggak pernah ngebengkel biasanya juga setengah mati buka crossbar ini ya. Eh, jadi sebetulnya nanti saya akan sharing tahapan-tahapannya, termasuk buka ini, lalu ada klip di sini, ada klip di sini juga, dan ada klip di sana, ada 3. Jadi extra fan-nya baru bisa keangkat. Nah, oke, kita lanjut ke modulnya. Jadi untuk engine M112 W203 yang facelift, modul extra fan-nya itu atau controller extra fan-nya itu jadi satu sama motornya ya. Ini dia mereknya Temic ya, memang eh, Mercy, kerjasama dengan Mercy tapi diproduksi oleh Temic. Nah ini lihat, bayangin, 29 Oktober 2004, sekarang 2024 bulan November, baru koit ya. Dan ini setelah saya buka ya, setengah mati juga bukanya karena sedikit sekali referensi orang yang coba perbaiki modul ini. Karena rata-rata kalau rusak, katanya kalau sudah lemah nggak ada cara lain ya ganti satu set ya, sama baling-baling. Tapi sebetulnya kalau lihat di YouTube, di marketplace, banyak juga yang jual ini. Namanya modul extra fan W203. Tapi harus spesifik ya, harus yang facelift. Karena kalau yang non facelift dia modulnya masih nempel di sini nih. Di sini di konektor. Nah, ini dia. Bukan lagi di motor tengah. Nah, PR berikutnya setelah saya buka, sebetulnya di sini nih ada komponen-komponen kelistrikan. Ya, seperti kapasitor, elko, lalu kemudian IC tentunya. Tapi ini dibikin permanen sama si Temic nih. Betul-betul nggak bisa dibuka. Saya pernah lihat di YouTube ada yang buka jadi dirusak ininya, lalu kemudian dia lihat MCB-nya dan katanya ada beberapa yang kendor, dia coba solder, kebetulan bener. Nah, saya hanya tahap sampai di sini aja, lalu kemudian tadinya mau saya bawa ke tempat elektro, tapi karena saya iseng dengan beberapa kabel ini, saya colok konektornya ke aki, lalu saya lihat ininya bergerak. Nah, bergeraknya hanya sesekali aja, hanya det det gitu. Kenapa hanya bergerak seperti itu? Karena saya tahu kurang lebih cara kerjanya. Dua kabel besar ini power, tapi dua kabel kecil ini punya fungsi, yaitu seperti apa ya, yang mengirim sinyal.
atau istilahnya PWM ya, untuk ngatur speed si motor. Nah ini dikontrol sama ECU. Nah karena alatnya saya nggak punya, jadi saya hanya berbekal dua kabel besar ini. Ada power masuk dan dia bergerak, artinya magnetnya bekerja. Tinggal PR-nya apakah ECU-nya berhasil ngirim sinyal ke modul ini sehingga fan-nya bisa bekerja. Jadi tadi setelah saya tes pakai aki nyala, saya akhirnya coba beraniin untuk pasang ini di soketnya langsung. Nah, saya kasih tunjuk ya. Ini saya pasang di soketnya langsung di situ. Nah, dan ini muter. Ya, kita coba ya. Oke, sekarang bisa dilihat ya. Ini sudah saya pasang. Ya, saya hanya untuk coba tanpa kipas. Dan kabelnya sudah saya koneksi ke portnya. Sekarang tinggal kita coba tes nyalain. Ya, mesinnya nyala. Lihat ya, dia belum muter karena pertama suhunya belum memenuhi syarat untuk dia muter. Kedua, AC belum saya nyalain. Nah sekarang saya nyalain AC dan dia bisa langsung memuter. Ya, AC saya nyalain ya. AC nyala ya. Oke, kita lihat. Di mesinnya sudah nyala, RPM normal, lalu saya nyalain AC-nya. Nah, biasanya kalau extra fan nggak nyala, di sini nongol coolant visit workshop. Nah, ini nyala. Lihat, ini muter ya. Ini suaranya. Ya, muter ya. Kalau nggak muter seperti. Ya, akhirnya saya nyerah. Saya buka juga karena penasaran. Jadi ini betul-betul desain yang sama pabrikannya diciptakan sekali pakai. Wajar sih sebetulnya sekali pakai ya. Harus, kalau rusak memang harus ganti. Udah nggak ada ampun udah, karena juga ini dibuat dengan kualitas sangat baik ya. Coba bayangin nih, 29 Oktober 2004. Coba bayangin, sudah 20 tahun ya. Ya 20 tahun, sekarang 2024. Jadi ini ada seal mengelilingi, bukan seal, bahkan lem ya. Ini mengelilingi ini. Jadi hampir nggak bisa dibuka sama sekali. Dan saya pikir setelah dibuka, harapan saya bisa lihat komponen-komponennya. Ternyata ini juga dilem nempel, betul-betul nempel. Bahkan nih kapasitornya sampai ini saya lepas pun, ini tadi ada di mana tadi lupa saya. Nah ini seperti ini, ternyata juga nggak ngaruh ini buat apa. Setelah saya lepas juga masih belum bisa buka si MCB nya, karena bayangan saya mau lihat nih komponen-komponen di balik ini. Kalau diperiksa, kalau ada yang rusak bisa diganti. Nah kalau kayak gini gimana caranya? Paling saya masih penasaran sama ini kapasitor 3 ini, apakah fungsinya sudah mulai turun karena kemakan usia, karena kena panas juga, mengingat yang ini juga sudah ngelotok ya plastiknya. Jadi ini mau saya bawa ke tukang elektro, mau cek nilai ini apakah masih sesuai. Ini juga kapasitor yang nggak umum ya, nggak ada nilai satuannya, nggak tahu nanti bisa nggak diperiksa. Paling itu sih, kalaupun nggak bisa ya sudah, paling nggak saya nggak penasaran. Tinggal nanti cari modulnya baru, rakit baru pasang lagi.
Itu mudah-mudahan ya memang penyakitnya modulnya. Ya, oke, kita tunggu step berikutnya. Jadi akhirnya hari ini dibawa ke teknisi elektro, karena kalau dari kasat mata aja ini titik ini kelihatan beda sendiri, sudah agak gelap, filmnya sudah agak hitam juga dibanding sama yang ini. Nanti setelah dibersihin mau dicek nilainya, karena 4 komponen ini sama nih sepertinya nih fungsinya. Dia juga pakai thermal silikon, juga thermal gel. Masih panas sekali nih perutku. Obatnya lain. Emang kenapa? Kami sebenarnya nggak ada. Ini kemudian udah ini nomor partainya bu. Ya aja nggak tahu. Nyambung. Ada yang mencurigakan bang? Modul? Hah? Modul? Yang mana? Komponen dalamnya ini. Oh iya. Ini nggak ngaruh. Ini nggak ngaruh. Enggak. Oh. Ya udah, coba dibuka kok. Gas buka. Yang wajar-wajar aja. Itu enaknya dia, bukan menyesali ya. Emang bukan dulu. Itu enaknya dia yang kenangan pengalaman itu. Tapi dia. Nah ini setelah tadi proses disolder ulang ya, titik-titik ini. Makanya kelihatan hitam ya, tuh banyak titik-titik yang suspek, kira-kira tenolnya atau timahnya mulai kendor karena usia, karena suhu, disolder ulang. Sekarang saya mau coba tes, mudah-mudahan bisa. Kalau bisa ya ini luar biasa sih. Terlalu kreatif dan bisa berdampak hemat luar biasa. Ini kita tuh ininya sampai harus dibongkar paksa ya, karena dia permanen, nggak bisa dibuka sebetulnya. Oke, nah ini saya pasang konektornya ke sini, deketin. Sampai bunyi klik. Kiri kanan. Nah, coba Mami lihat ya, itu ya, seram itu. Saya nyalain listriknya. Ya, belum muter ya. Sekarang saya coba nyalain AC. Muter ya. Berhasil ya. Muter guys. Jadi setelah AC on, setelah AC on dia muter. Ya. Masih slow speed. Dan di sini nggak nongol normal function ya. Biasanya kalau AC-nya nyala, dia langsung nongol coolant visit workshop. Sekali udah saya coba berapa kali sih sebelum di videoin. Nah, mudah-mudahan sekarang bisa. Terus dan perkiraan. Oke, nah tapi salahnya ini belum AC nyala, dia muter. Tadi saya kan juga AC nyala, tapi terking juga karena kilo kali 8 orang Japannya mulai panas, baru tinggi, jadi dia nyala. Ya repot dia, ini bukan terlalu lah. Dan nggak muncul, dan di sini nggak muncul coolant visit workshop lagi. Ini yang penting kan.
Nah ya, nah ini dia. Normal ya. Ini normal. No malfunction. Nah, itu kan yang dicari. Dan fan-nya bisa muter. Nah, ini proses nutup covernya di sealant. Sekeliling ini nanti ya. Sebelum dipasang ininya. Nah, ini sudah sekeliling. Saya kasih silikon ya. Tapi ini yang 320 derajat Celcius tuh, jadi apa namanya, tahan panas ya. Mereknya apa ini? Insul. Nah, sekarang tinggal pasang. Harus sekali nempel plek gitu. Nah, ini udah di seal, di sealant ya, sekeliling ya, kira-kira sudah sangat rapet. Jadi memang harus dipastikan rapet, tidak ada celah udara supaya tidak terjadi apa ya, pengembunan atau ada kalau ada udara yang masuk ke dalam lalu nanti terjadi penguapan, ada air yang masuk terjadi penguapan ya, bisa komponen-komponennya bisa karatan. Nah, kalau ini memang ada semacam sirkulasi udara, tapi ini kayaknya sistemnya canggih juga. Jadi kalau dari dalam, bagian dalamnya ada semacam spons halus gitu. Kayaknya dia mungkin satu arah kali maksudnya ya. Udara panas bisa keluar tapi air nggak bisa masuk. Betul-betul rapet. Nanti kita tinggal pasang baling-balingnya. Kemudian kita pasang ke mobil. Nah, jadi berikutnya ini nanti mau saya pasang kembali ke ininya ya, ke frame-nya. Nah, ini walaupun sealant tapi karena posisinya ada baut 5 ini ya, jadi dia akan ketahan di sini nanti gitu kan. Nah, gitu ketahan ya, jadi aman sih ini, pasti lama-lama akan kuat dan ketahan sama frame-nya ini. Kita mau pasang sekarang. Nah, ini sudah duduk ya, sudah duduk, di frame-nya sudah plug in di slotnya. Ini tinggal dirapi nanti kabel-kabelnya. Sekarang ini mau saya balik begitu untuk dipasang murnya. Nah, ini sudah saya balik dan ada 1, 2, 3, 4, 5. Bagian ini nanti kan nempel ke radiator ya. Jadi pinnya sih aman ya, nggak akan terlalu banyak ke resiko kena air sebetulnya. Jadi hanya jadi catatan aja, nanti kalau sudah pernah dibongkar begini berarti jangan pernah nekat semprot radiatornya dengan air. Tapi harusnya sealantnya rapet sih, kering. Kita lanjutin. Tadi bukanya juga hanya pakai ini ya. Jadi kalau soal apa itu namanya, kekuatan ngancingnya harusnya nggak terlalu besar ya PSI nya, jadi cukup pakai tangan aja, karena bukanya juga nggak pakai tools yang kayak kunci pas gitu, kunci apa namanya yang besar itu, enggak, hanya pakai tangan aja. Oke, saya coba kencangin dulu.
Oke, ini udah dikencengin, sudah dibalik, 5 baut sudah terpasang, ini sudah terpasang, soket sudah terpasang, tinggal kita pasang ininya. Nah, ini tinggal dipasang, ada 3 baut. Kita cari dudukan yang pas karena ini ada satu titik yang mana ya, yang ada tanda khusus ini. Nah, ini dia, ini beda sendiri, saya juga belum tahu. Ini ada satu lubang di sini, nanti posisinya di mana ini mau coba cari tahu karena ini kan muter ya, gitu. Nggak ada tanda panah sih, nggak ada tanda khusus. Kita coba pasin aja deh. Nah, ini waktu ngelepas ya, dia setelah dilepas 3 mur ini, dia nggak langsung lepas ya, kuat sekali. Saya pikir ada kancingan atau ada kuncian apa, ternyata nggak, cukup diketok aja dari dalam ini. 3 titik ini secara bergantian diketok, nanti dia akan lepas. Gitu, cukup makan waktu 1 hari ya, saya ngelepas ini aja karena takut. Di YouTube juga nggak ada panduan gimana cara membongkar ini. Tapi nekat aja diketok pelan-pelan, satu sini sini gitu ya, dari sini nih, sorry. Jadi saya pakai obeng seperti ini, saya ketok tok 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 gitu, tok 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 tok, dan dia mulai lepas. Jadi mungkin karena sudah lama ya, kalau saya lihat sih betul-betul nggak pernah dibongkar, ini nggak pernah diservis. T-Mac-nya atau modulnya atau motornya ini produksi Oktober 2004, jadi ya udah 20 tahun, luar biasa awetnya. Sekarang tinggal kita pasang 3 baut ini. 3 mur apa baut nih? Mur ya. Tuh. Ini harusnya oke sih, muter. Karena udah saya bongkar juga tadinya, ini saya bongkar ya. Ini nih saya bongkar. Ini ada kancing diangkat, lalu dia brushless ya. Jadi kayak drone sekarang ini, padahal 20 tahun lalu dia udah nggak pakai arang, nggak kayak mobil-mobil Jepang. Ya itu mungkin yang bikin daya tahannya juga luar biasa. Saya cuci, saya bersihin, saya amplas juga bagian-bagian magnetnya, sikat halus ya, sikat halus, jadi apa namanya, halus, nggak ada suara. Oke, kita pasang lagi. Nah, ini sudah terpasang ya. Dia nempel sama radiator karena ada kancing 1, 2, dan di bawah sana. Dia hanya perlu ditekan ya, pakai tangan atau pakai pulpen, diraba aja. Kalau sudah klek gitu dia bisa diangkat ke atas. Tapi yang pertama ini crossbar, dia ada 4 baut, 1, 2, 3, 4, simpel itu. Kalau saran saya kabelnya di bawahnya itu nggak usah dilepas ya, ininya kabel sling untuk kap mesin, jadi ini hanya perlu digeser gini aja. Kalau saya ya, saya geser gini aja, taruh di sini. Oke, begitu. Ini mengganggu pada saat mau ngangkat extra fan, jadi saya lepas ini. Ini ada klip 2, diangkat, digeser ke sini. Ini agak susah ya, ditarik, tarik nanti dia lepas dan siap-siap banjir, air radiator keluar semua. Kalau ini sudah keangkat, ini ada ruang karena ini lebar, ini baru bisa diangkat ke atas. Nah, ini reverse back karena ini sudah terpasang, jadi soketnya juga udah pasang di bawah. Jadi kita tes lagi. Normal function ya. Biasanya kalau AC nyala, kalau fan nggak muter, dia keluar tulisan coolant visit workshop. Kita coba nyalain AC nya.
Oke, sekarang kita lihat ke depan, apakah ini muter apa namanya fan-nya. Nah, dan fan-nya muter ya, fan-nya langsung muter. Oh, halus, halus, halus banget. Normal ya, tidak ada coolant check level. Ini malfunction karena baru diisi air. Nah, kita coba. Saya udah isi airnya. Kita coba matiin. Ya, oke. Ini udah saya isi air tadi. Cabut kunci, kita coba nyalain lagi. Normal, no malfunction. Dan fan muter. Fan kembali normal. Fan kembali normal setelah proses reparasi apa ya namanya ya, kreatif, resoldering, solder ulang titik-titik part komponen yang kira-kira mulai rapuh, dan akhirnya selamat dari biaya ganti extra fan 4,5 juta. Kalau segitu pun kalau copotan second. Kalau barunya orisinil Mercedes Temic bisa 11-12 juta. Jadi dengan proses-proses yang tadi sudah saya lewatin, nggak butuh waktu lama sebetulnya kalau dikerjain dari awal sampai dengan selesai. Akhirnya puas. Bentar.